Salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Matur sembah nuwun buat panjenengan semuanya yang selalu support dan dukung channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share apabila video-video di channel ini bermanfaat buat panjenengan dan juga bisa memberi manfaat untuk yang lainnya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas, banyak orang ingin mengetahui kehidupan masa lalunya, bahkan sampai di Terawang, dan mengaku dulu dia ini. Kita buka kebenarannya. Apakah orang bisa mengetahui kehidupan masa lalunya? Itu memang bisa, tetapi tidak bisa di Terawang. Karena apa? Memori itu akan muncul seiring dengan perjalanan hidupnya. Karena apa? Tempat yang kita datangi saat ini, itu juga pernah kita datangi di kehidupan yang lalu. Orang-orang yang kita temui saat ini, itu pasti ada hubungannya dengan kehidupan kita masa lalu. Nah, disitulah dia bisa mempelajari kehidupannya masa lalu. Dari seiring berjalannya kehidupan, sehingga dia bisa mengetahui tujuan dia kelahiran saat ini untuk apa, untuk membenahi apa. Jadi kalau ada yang tahu katanya bahwa dia dulu dari ini, hanya dengan di Terawang, itu mustahil. Itu hanya perasaannya saja. Toh dia juga tidak bisa membuktikan. Hanya berbicara. Sesuatu yang kita alami sekarang ini ada kaitannya dengan masa lalu kita ataupun kehidupan kita yang terdahulu. Bahkan pohon, binatang, itu karena masa lalunya dia terlahir seperti itu. Nah, yang kita pahami di sini, di saat kita menjalankan perjalanan hidup kita, nah disitulah sedikit demi sedikit kita akan mengetahui alur kehidupan kita di masa lalu. Kenapa saya datang ke tempat ini? Kenapa saya ketemu ini? Dan tidak dicari-cari, tapi mengalir dalam perjalanan hidupnya. Jadi dituntut untuk menjalankan itu. Tidak dipaksakan, saya harus ke sana, saya harus ke sana, harus ke sana. Tidak bisa. Nah, dari mengalirnya perjalanan inilah kita bisa mengetahui memori kehidupan masa lalu kita. Dan petunjuk-petunjuk itu bisa kita dapat di saat kita diam. Kita bisa menenangkan diri, kita bisa kembali ke kesadaran diri. Di situ akan ada bimbingan ataupun tuntunan untuk kita berjalan ke suatu tempat, bertemu seseorang. Itu di situ.
Kita harus paham di sini, agar kita tidak mudah tertipu orang-orang yang mengaku saya dulu ini, saya dulu ini, saya dulu dari ini, saya dulu pernah di sini, pernah. Dan tingkah laku di kehidupan sekarang inilah yang menyimpulkan tingkah lakunya di kehidupan yang lalu. Makanya semua orang memiliki perjalanan masing-masing. Tingkat spiritualitasnya pun masing-masing. Kita tidak bisa, orang lain harus sama dengan spiritual kita. Tidak bisa. Harus seperti saya, itu tidak bisa. Semua orang memiliki perjalanan masing-masing. Karena apa? Semua orang memiliki alur cerita masing-masing. Dan yang didapatkan pun juga masing-masing. Tidak bisa sama. Berarti kita di kehidupan ini diberi kesempatan untuk membenahi perjalanan hidup kita yang terdahulu. Di saat kita menyadari bahwa kita terdahulu seperti itu, nah di sini kita wajib memperbaikinya. Tidak mengulang sejarah lalu, tetapi memperbaiki. Mungkin kita masih ada kesalahan sehingga kita dilahirkan kembali. Itu yang harus kita paham. Dan itu hanya bisa dirasakan dengan rasa sejati. Di mana apa yang kita rasakan juga kita pikirkan. Setelah kita pikirkan, itu kita jalankan. Bukan hanya sebagai sebuah ucapan. Dirasakan, dipikirkan, dijalankan. Bisa diputar, difikirkan, dirasakan, dijalankan. Terkadang juga dijalankan, baru dirasakan, difikirkan. Nah, di sini perjalanan. Tidak semata-mata klik langsung tahu. Karena ingat, di saat orang bermain di alam bawah sadar, banyak yang terjerumus di halusinasinya. Sehingga dia merasa bahwa dirinya ini hanya merasa. Tidak mau berpikir dan tidak mau melihat perjalanan. Jadi hati-hati buat teman-teman. Tidak semudah dan sesimpel itu mengetahui memori masa lalu kita. Harus dengan sebuah perjalanan, perjuangan, dan pemikiran yang luar biasa. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Salam cerdas, salam rahayu, 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 sagung tumah.